Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnamasari dengan NPM 221705-1050 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFA to regex dan studi kasus VSA. Yang pertama, yakni mengenai DFA to regex. Terdapat mesin DFA di mana mesin ini mempunyai 4 state, yakni ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian Q1 ini state awalnya, di mana awal ini atau state yang kosong ini disebut dengan epsilon. Kemudian ini kan Q1 ya. Q1 sama dengan epsilon plus di mana Q1 ini mendapat masukan yakni dari Q2 dengan input B, ya kan? Kemudian ada lagi yakni mendapat inputan atau mendapat masukan Q3 dengan input A. Kemudian ada Q2. Q2 ini dapat masukan yakni adalah dari Q1 ke Q1 dengan input A. Ya, benar. Kemudian ada Q3. Q3 ini mendapat masukan dari Q1 dengan input B. Kemudian ada Q4. Q4 ini mendapat masukan dari Q2A dengan input A. Kemudian Q3 dengan input B. Kemudian ada Q4 dengan input A dan Q4 dengan input B. Q1 ini kita sebut dengan persamaan pertama. Kemudian Q2 ini kita sebut dengan persamaan kedua. Kemudian Q3 ini disebut dengan persamaan Q3. Dan Q4 ini persamaan Q4. Di mana Q1 ini memasukkan nilai Q2 dan Q3 atau kita sebut dengan disubstitusikan. Jadi Q1 itu B-nya dimasukin ke Q1, kemudian Q3 juga dimasukin ke, kan Q3 itu ada Q3A ya. Q3A dimasukin ke Q1 BA. Ya. Jadi kayak diinputin lah atau disubstitusikan. Kemudian Q1 ini bisa kita sederhanakan menjadi epsilon plus Q1 dalam kurung AB plus BA. Setelah ini bisa kita sederhanakan lagi dengan teorema Arden atau rumus identitas yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian Q1 ini kita sebut dengan R, kemudian epsilon kita sebut dengan Q, terus Q1 ini kita sebut dengan R lagi, dan di dalam kurung ini disebut dengan P. Jadi berdasarkan teoremanya atau rumus identitasnya mendapat Q1 sama dengan epsilon dan kurung AB plus BA tutup kurung tanda bintang atau disebut dengan epsilon ya. Kemudian Q1 ini hasilnya adalah sama dengan AB plus BA tanda kurung di atau tanda star di belakangnya. Kemudian terdapat studi kasus di VSA di mana sebuah ruangan dilengkapi dengan pintu otomatis yang dapat dibuka atau ditutup secara otomatis berdasarkan input dari sensor dan perintah dari pengguna. Mesin VSA ini untuk mengendalikan operasi pintu otomatis tersebut, di mana state ini terdapat 4 state, yaitu ada state 1, state 2, state 3, dan state 4. Di mana state 1 ini disebut dengan dinamai dengan pintu tertutup, kemudian state 2 ini disebut dengan pintu terbuka, kemudian state 3 ini disebut dengan pintu sedang membuka, dan state 4 ini disebut dengan pintu sedang menutup. Di mana inputannya ini terdapat 3 inputan, ada A, B, dan C. A sebagai sensor pendeteksi
pendeteksi gerakan, kemudian B sebagai memonitor status pintu, kemudian yang C ada sebagai perintah mengunci pintu. Misalnya, di mana step 1 atau pintu tertutup dapat si pengguna ini jika pengguna memberi perintah untuk membuka pintu, maka eh, transisinya itu ke step 3, ya kan? Untuk membuka pintu atau ya sedang membuka pintu, maka dia ke step 3 dengan input A atau sebagai A ini sebagai sensor pendeteksi gerakannya. Kemudian ada satu dengan input C. Dengan input C itu di mana C ini kan sebagai perintah untuk jika si pengguna ini memberi perintah untuk mengunci pintu, maka inputannya adalah ke C karena C sebagai perintah mengunci pintu, ya kan? Berarti ke dirinya sendiri bakal tutup kan. Step 1 kan untuk pintu tertutup, maka diinputkan C itu untuk mengunci pintu sendiri gitu. Kemudian ada misalnya eh ada pintu terbuka di mana jika sensor mendeteksi bahwa pintu tertutup, maka dia pindah ke gimana ya? Gimana nih gini. Jika mana sih ininya? Jika jika pintu terbuka ini kan step 2 kan. Jika pintu terbuka step 2 kan disebut dengan pintu terbuka. Jika si pengguna memberi perintah untuk menutup pintu, maka dia akan memberikan state ke 4, ya kan? Sedangkan karena dia proses sebagai dengan input A itu sebagai sensor pendeteksi gerakan. Kemudian ke C enggak, aturan ini B enggak sih? Kemudian ke C untuk memonitor untuk perintah untuk mengunci pintu, ya kan? Kemudian terdapat jika pintu sedang menutup dan kita ingin membuka, jika sensor pendeteksi bahwa pintu tertutup atau untuk memberhentikan perintah bahwa untuk menghentikan penutupan pintu, kita pergi ke step 2 untuk agar pintu terbuka. Maksud saya. Jadi kan misalkan si pengguna ini ingin memberhentikan proses atau ya untuk memberhentikan proses penutupan pintu. Maka dia akan kembali ke step 2 untuk agar status pintunya tuh terbuka gitu. Ya kan karena dia kan sebagai memonitor status pintu. Jadi si B ini untuk memonitor status pintu, kalau misalkan dia ingin menghentikan penutupan pintu, maka dia ke step 2 dengan pintu terbuka di mana menginputkan
B sebagai memonitor status pintunya. Dan selanjutnya seperti itu contohnya. Kemudian ini terdapat tabel transisi di mana key-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 dan inputannya ada A, B, C, kemudian state awalnya itu ada 1 dan state akhirnya juga ada 1. Tabel transisinya di mana state awal ini 1A itu mendapat input 3, kemudian ke B karena tidak ada maka dia himpunan kosong, kemudian ke C dia ke dirinya sendiri 1, kemudian ada transisi 2, input state 2 di mana dia mendapat inputan A yakni adalah 4 ya kan. 2 itu ke 4, kemudian yang B 2 dengan input B itu ke 1 dan 2 dengan input C itu himpunan kosong karena nggak ada. Kemudian 3 state 3 itu dengan inputan A D himpunan kosong, kemudian 3 dengan input B itu ke 2 dan 3 dengan input C itu ada 1 atau ke final state. Kemudian ada transisi state 4 di mana 4 dengan input A itu himpunan kosong, 4 dengan input B itu 2, kemudian 4 dengan input C itu ada 1. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti oleh pendengar atau ya, karena saya juga baru belajar dan tidak benar-benar gimana ya, bisa untuk menjelaskan apa yang saya maksud gitu. Mungkin terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.